Perhatikan grafik kerja enzim berikut ini. Ini ada grafik kecepatan reaksinya, ada enzim pepsin, ini amilase, dan ini lipase. Grafik di atas merupakan hubungan antara kecepatan reaksi dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apabila X adalah pH, berarti ini adalah pH. Sesuai dengan grafik pernyataan yang sesuai atau pernyataan yang benar sesuai grafik tersebut adalah kalau ini adalah pH, berarti ada data dari pH 0 sampai pH 10. Kita lihat bahwa enzim pepsin itu dia bekerja pada pH 2. pH semakin rendah dia semakin asam, kalau dia semakin tinggi dia semakin basa. Kalau dia berada di 6 atau di tengah-tengah itu dia namanya netral. pH-nya basa, pH itu ada asam, netral, atau basa. Kalau asam berarti pH-nya rendah. Kalau dia netral berarti pH-nya di tengah, 7. Minimal 6 atau 7. Kalau dia basa, itu pH-nya tinggi. Di atas 7. Di bawah 7 atau 6. Itu maksudnya ya. Berarti apa yang bisa kita simpulkan dari grafik ini? Enzim yang berbeda, pH-nya juga berbeda. Kita lihat di sini, pepsin di enzimnya asam. Amilase itu dalam keadaan netral, kemudian lipase itu dalam keadaan basa. Langsung kita udah tahu jawabannya, bahwa jawabannya adalah enzim yang berbeda, pH juga berbeda. Kita coba cek yang B. Katanya enzim bekerja baik pada pH 2. Enzim yang mana? Dia kan ada 3 enzimnya. Makanya yang tepat itu adalah enzim berbeda. Kata kuncinya berbeda. Ya, pH-nya juga berbeda. Kalau yang C, enzim bekerja pH kurang dari 10. Iya, enzim yang mana? Dia nggak jelaskan enzimnya. Kemudian D, enzim bekerja baik pada pH 6. Enggak. Dia tidak ada bilang enzimnya. Tapi kalau A lebih spesifik jawabannya enzim yang berbeda, pH-nya juga berbeda. Maka nomor 5 jawabannya adalah A. Baik, adik-adik kita lanjut ke soal nomor 6. Pak Rahmat mempunyai pohon buah mangga arum manis 2 buah. Satu pohon rasanya manis dan satu pohon buahnya agak asam. Pohon tersebut disilangkan dengan tanaman mangga buah manis dengan sedikit asam. Kita susun aja dulu yang buah manis sedikit asam. Kalau buah manis berarti dia dilambangkan dengan M besar, M besar. Kalau hanya sedikit asam berarti satu M-nya besar, satu M-nya kecil. Berarti berarti ini maksudnya adalah pohon mangga buah manis kemudian disilangkan dengan buah mangga yang rasanya agak sedikit asam. Berarti M besar kita silangkan dengan M besar M kecil. Maka hasilnya adalah kalau M besar kan manis. Kalau ini kan agak asam. Nah, berarti silangannya kita bikin aja kayak gini. M besar ke bawah ya, sistem ke bawah kita menggunakan. Kalau yang ini juga kita gunakan ke bawah, maka enak menghilangkannya. Kita silangkan ini terlebih dahulu. Jadi satu ini akan disilangkan dengan satu yang di bawah disilangkan dengan keduanya yang di sebelahnya. Berarti kita silangkan ini pertama kali M besar dengan M besar berarti M besar M besar. Kemudian M besar ke M kecil berarti M besar M kecil. Kemudian M besar M besar M besar lagi, M besar M besar. Kemudian M besar M kecil. Berarti M besar M kecil. Nah, tadi kan di awal kalau dia M besar berarti ini manis. Kalau M besar M kecil tadi asam. M besar tadi manis. Kalau M besar kecil berarti
asam. Berarti pertanyaannya adalah hasil dari persilangan tersebut kemungkinan anaknya, berarti manis kan ada 2. Berarti manis sama dengan ada 2. Ada 2 yang manis dari 4 anaknya. Berarti 2/4 sama dengan, kita sederhanakan, bagi sama-sama bagi 2, 1/2 atau berapa persen? Kita kali 100% sama dengan 50%. Berarti sisanya yang asam-asam tentu juga 50%, kan separuh kan? Maka jawabannya adalah 50% manis. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Bentuk kaki burung-burung pada gambar di bawah ini yang tepat fungsi dan contohnya adalah nomor A, kaki burung pengais, contoh bebek. Bebek nggak ada kakinya di sini. Bebek itu kakinya berselaput, berarti ini salah. Yang B, kaki burung perenang, contohnya ayam. Burung perenang bukan ayam. Ayam kalau masuk air mati, ya nggak bisa berenang. Jadi ini salah. Yang C, kaki burung pemanjat, contohnya burung pelatuk. Yang D, kaki burung bertengger, contohnya burung hantu. Ini adalah kaki burung elang, karena cakarnya tajam, berarti ini salah. Jadi yang tepat itu adalah ini, kaki burung bertengger, contohnya burung hantu. Maka jawabannya adalah D. Oke, maaf karena baru lihat, ini ternyata dia bilang kaki burung bertengger, contohnya burung hantu. Burung hantu memang dia hewan bertengger, tetapi cakarnya tajam dan melengkung, karena dia makanannya dia kayak tikus, reptil, dia karnivora. Jadi yang tepat itu adalah kaki burung pemanjat, burung pelatuk. Dia gunakan taring tajam kukunya ini untuk memanjat. Jadi kakak divisi jawabannya adalah yang C. Baik, soal ke-8, perhatikan gambar di bawah ini, ada sebuah tanaman, kemudian tanaman itu salah satu rantingnya merunduk, kemudian yang merunduk itu bagian yang mencapai dasar tanah, itu lama-kelamaan nanti dia akan tertanam ke dalam tanah dan menjadi tumbuh akar baru. Nah, yang tumbuh akar baru ini nanti kita potong, jadi dia tumbuh menjadi individu baru. Nah, proses perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan pada gambar A, B, dan C secara berturut-turut itu adalah A, vegetatif dengan mencangkok, itu salah. Kalau mencangkok itu dia lebih, kita membuat perakaran baru di bagian batangnya, kita lukai batangnya, kemudian kita tutup batangnya dilukai tadi, kita kasih tanah atau media tanam, lalu nanti bagian yang luka itu akan tumbuh akarnya dan tumbuh menjadi individu baru atau ranting baru. Nah, ranting itu nanti yang bisa kita tanam, perakarannya itu kita ambil tanam di tanah, itu dia mencangkok. Kalau generatif dengan tunas itu adalah tunas dari tanaman itu sendiri yang kita pindahkan ke menjadi tanaman baru, contohnya tunas pisang bisa kita pindah. Kalau yang generatif dengan stek, bagian batangnya itu langsung tertanam dan tumbuh menjadi individu baru, contohnya singkong. Kita patah-patahkan batang singkong lalu kita tanam aja ke dalam tanah, itu langsung akan tumbuh tunas lalu tumbuh menjadi satu batang. Nah, kalau ini namanya merunduk. Dari gambarnya udah jelas ya, itu merunduk. Yang 9, perhatikan gambar bekas pertambangan di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, dampak yang paling terasa terhadap lingkungan adalah ini, makin keruk sampai ke dalam bumi. A, resapan air semakin luas, salah. Resapan air semakin berkurang dong dengan bekas tambang. Tanah yang bekas tambang itu tanahnya kering. B, terbentuk lahan kosong, stop dulu. Yang C, hilangnya kesuburan tanah, iya. Yang D, pencemaran tanah, iya. B, terbentuknya lahan kosong, sebenarnya iya juga. Dampak yang paling terasa adalah, oke, jawaban yang tepat adalah hilangnya kesuburan tanah, pencemaran tanah.
Kalau tanah sudah tercemar, otomatis hilangnya kesuburan, serapan air semakin kurang. Berarti yang lebih tepat saya D. Pencemaran tanah sudah mencakup semuanya di sini.